sempurna di dalam kekuatan dan kelemahan, yang berdasarkan pada surat 1 Korintus pasal 13 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Surat 1 Korintus pasal 13 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12, saya bacakan demikian. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Yang menjadi ayat penekanan kita adalah pada ayat yang ke-9, yang berbunyi, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Saudara, Avery Dulles pernah membuat pengelompokan gereja berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik khas tiap gereja, yang disebutnya sebagai model. Dulles kemudian mengelompokkan semua gereja ke dalam 5 model. Ada model institusi, ada model persekutuan mistis, ada model sakramen, ada model pewarta, dan ada model hamba. Yang menarik ialah, dalam kajiannya, Dulles selalu memberi kritik pada setiap model. Ia memaparkan sisi kelebihan dan juga sisi keterbatasan dari setiap model yang ada. Tidak ada satupun model yang tidak memiliki keterbatasan. Dari apa yang dikerjakan Dulles, kita dapat mengambil pelajaran penting, yaitu bahwa ternyata tidak ada gereja yang sempurna. Dulles membuktikan bahwa tidak ada satupun gereja yang pantas menyombongkan diri karena kelebihannya, namun juga tidak boleh rendah diri karena keterbatasannya. Semua memiliki kelebihan sekaligus keterbatasannya. Saudara, Paulus mengatakan bahwa pengetahuan kita tidak lengkap. Kita hanya melihat dalam cermin yang samar-samar sebagai akibat dari keterbatasan kita. Demikian juga, pengetahuan kita akan firman Allah pun tidak lengkap. Apapun hasil penafsiran atau kajian kita harus disertai dengan kesadaran bahwa kita ini terbatas. Dengan kesadaran bahwa kita tidaklah sempurna, kita pun harus rendah hati. Dengan kerendahan hati, kita akan dapat mendengar dan belajar. Belajar dari temuan dan kajian orang lain yang mungkin saja berbeda dengan yang kita temukan. Sebagai refleksi kita hari ini, kesempurnaan itu hanya ada pada Allah.